untuk memaparkan hasil psikotes dari anak-anak MI Baitur Rahim sudah melaksanakan psikotes sebelumnya, supaya orang tua dan wali kelas, guru-guru yang memegang anak-anak kelas 1 memahami isi dari hasil psikotes tersebut dan bisa menggunakannya untuk keperluan sekolah. Nah, kalau di rumah, bagaimana orang tua menstimulasi anak-anak yang mungkin ada bagian-bagian dari subtes itu yang belum berkembang dengan optimal atau yang belum matang, maka mereka bisa menstimulasi di rumah. Karena pada laporan kita juga menyampaikan lampiran untuk stimulasi anak-anak untuk subtes yang memang belum optimal atau belum matang. Nah, kalau untuk guru di sekolah bisa menggunakan mengecek misalnya tentang kecerdasan anak seperti apa, atau bagaimana menyampaikan ilmu kepada anak disesuaikan dengan gaya belajar dari anak-anak, dan sehingga guru bisa mengoptimalkan potensi anak. Contoh, seorang anak misalnya dia kecerdasannya golongan 1 superior, tapi kok di kelas anak itu hasilnya terlihatnya biasa-biasa saja. Nah, maka guru akan mencari ini dampaknya karena apa? Bisa saja stimulasi yang masih belum, atau kebiasaan belajar yang masih belum tumbuh. Maka guru bisa menumbuhkan hal itu sehingga anak bisa optimal menggunakan potensi yang dimiliki. Mungkin itu barangkali garis besar yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Cukup sekian, makasih. Belajar cari struktur di umur berapa sih, Bu? Yang 2 sampai usia 6 tahun itu adalah fase anak-anak yang disebut dengan awal fase anak-anak. Itu tugasnya beda lagi. Ada di sana tugasnya apa? Mengenalkan kepada anak calistung, mengenalkan atau mempersiapkan. Jadi itulah tugas diantara tugas perkenalan, salah satunya itu adalah mempersiapkan anak untuk baca, tulis, hitung. Itu 2 sampai 6 tahun. Nah, di atas 6 sampai anak matang secara seksual ada tugas perkembangan lagi, salah satu diantaranya mengenalkan keterampilan baca, tulis, hitung. Nah, di sini anak harus bisa. Jadi itu sampai berapa anak bisa baca, tulis, hitung itu? Benar, 6 sampai 9 tahun atau 10. Nama saya Adinda, saya orang tua dari alumni. Tadi di awal Ibu sempat berkata kalau misalkan untuk hasil rata-rata anak yang di bawah rata-rata golongan 4 atau 5 ada kecenderungan disleksia. Sebenarnya seperti ini. Pada waktu pemerintah mengeluarkan ketetapan usia terbaik untuk masuk SD adalah 7 tahun, itu bukan berarti pemerintah tidak punya alasan. Sebenarnya alasannya dari nomor 1 ini, dari dari perkembangan anak. Karena mata anak itu sempurna di usia 7 tahun. Maksudnya sempurna apa? Ada bayangan masuk ke mata, jatuh ke retina, maka apa yang dilihat dengan yang dipantulkan sama. Jadi anak-anak umur 7 tahun itu tidak ada lagi membuat angka kebalik. Nah, sekarang anak kita yang bawah 7 dijamin saja ada tes kecerdasan itu banyak yang kebalik. Angka 3-nya arah kemana, 4-nya kemana.
Kita salahkan? Tidak. Karena Pak, mata anak itu belum sempurna. Jadi mata sempurna itu berapa? 7 tahun. Inilah yang menyebabkan pemerintah mengambil keputusan terbaik itu masuk 7 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bunda Yana Syita Silvani dari kelas Yangkut. Menurut saya pemaparan tentang pembedahan psikotes ini sangat membantu ya untuk saya sebagai orang tua di rumah untuk memahami anak secara emosi dan secara kecerdasannya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan masuk ke sekolah ini adalah langkah yang baik untuk pendidikan anak ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua Sayyidina Siti Ramadhani kelas 1 Ayub. Alhamdulillah psikotes ini menambah ilmu dan bermanfaatnya. Semoga kedepannya saya mendapatkan ilmu yang terbaik untuk bisa mendidik anak lebih baik lagi ke depannya. Amin. Saya mamanya Abiu. Pendapat saya mengenai psikotes ini sangat bermanfaat banget buat lebih tahu kita tentang perkembangan anak kita, terus gimana cara kita menangani sifat anak kita. Sekian itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Arifin Fauzia. Dengan adanya bedah hasil psikotes ini, jadi kita sebagai orang tua bisa mengenal karakter dan mengetahui kemampuan anak sehingga kita bisa di rumahnya cara menstimulasi anak selain di sekolah oleh gurunya. Jadi di rumah bagaimana kita bisa mendidik anak sehingga jadi lebih baik dengan hasil psikotes tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirina, ibu dari Pak Aji Hadi dari kelas Ayub, tentang bedah hasil psikotes. Sebagai orang tua, jadi kita mengetahui ya karakter dari setiap anak. Ya, mengenal karakter dan mengetahui kemampuan anak. Jadi kita tahu hasilnya. Jadi si anak itu karakternya seperti apa, cenderungnya seperti apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila, saya orang tua dari Alula. Dari hasil bedah psikotes kali ini, banyak pelajaran yang bisa kami sebagai orang tua dapatkan dari hal terkecil sampai hal terbesar dalam pola mendidik anak, baik itu secara visual ataupun secara audio. Dan juga kita bisa memahami karakter anak dan apa kebutuhan anak, bagaimana cara mengajarkan anak, dan juga kita bisa lebih memahami bagaimana cara mengatasi anak dalam pergaulan sehari-hari ataupun dalam penerimaan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.